Karena Ganjar dan Puan ini kan baru tahap bertengkar. Ibarat orang yang baru bertengkar, orang pacaran baru bertengkar kan belum tentu putus gitu. Belum tentu putus, belum putus tapi sudah ditawarin orang lain. Kan usil ini. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua cerita yang sudah selesai meskipun belum pernah dimulai. Sama seperti kita yang sudah putus duluan padahal belum pernah jadian. Dan saya jadi teringat dengan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo hari ini karena mirip-mirip gitu. Sebagian orang bilang bahwa ini adalah persaingan di tahun 2024. Sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah pertengkaran gitu. Tapi apapun itu kan intinya sama. Ini adalah konflik internal partai yang kemudian menjadi rumit karena direspon oleh pihak luar seperti PKS gitu. Itu masalahnya. Dan kemudian ada dua teman saya, Denny Siregar dan Yusuf Muhammad, entah kenapa, entah apakah mereka janjian begitu, muncul dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya mirip. Bagaimana kalau Ganjar maju dari partai lain katanya, Mas? Ini pertanyaan yang usil bagi saya. Kenapa? Karena Ganjar dan Puan ini kan baru tahap bertengkar. Ibarat orang yang baru bertengkar, orang pacaran baru bertengkar kan belum tentu putus gitu. Belum tentu putus, belum putus tapi sudah ditawarin orang lain. Kan usil ini. Usil gitu. Pertengkaran dalam sebuah keluarga, konflik internal dalam sebuah partai atau perbedaan pendapat dalam kabinet itu sebenarnya biasa saja. Saya juga kadang bertengkar dengan paman, dengan tante. Kita semua pernah bertengkar, tapi kan pada intinya sama. Kita akhirnya menyadari bahwa ini ada satu keluarga dan kita akan maju dengan cara-cara yang sama dengan lebih baik begitu. Itu kan maksudnya. Nah, kalau konflik internal partai antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo sebenarnya bagus bagi saya karena seorang anak ketua umum Ibu Megawati, Puan Maharani, berani berhadapan-hadapan, berani berkonflik dengan Ganjar gitu. Itu tidak sebanding dengan AHY yang tiba-tiba jadi ketum tanpa konflik gitu. Itu kan gak sehat demokrasi di sana gitu. Kalau di sini di PDI Perjuangan justru bagi saya bagus gitu karena seorang anak ketum berani berhadapan-hadapan dengan orang biasa seperti Ganjar gitu kan bagus gitu. Nah, bahwa kemudian Bambang Pacul mengatakan Ganjar Pranowo sudah kelewatan. Ini kan sebenarnya sederhana saja dan ini bukan akhir dari segalanya kok gitu. Kita semua itu pernah kelewatan, saya juga pernah kelewatan dan solusi bagi orang yang kelewatan kan gampang gitu. Entah kita mundur sedikit atau putar balik di depan gitu. Gitu masalahnya gitu. Di setiap jalan selalu ada titik putar balik. Jadi gak usah khawatir soal kelewatan ini gitu. Tapi kemudian juga muncul pertanyaan, apakah Ganjar ini sama dengan Pak Jokowi dulu? Karena Ganjar ini nggak diterima oleh elit PDIP, sama kayak Pak Jokowi ketika maju di Capres 2014 lalu. Ya mungkin di satu sisi sama, tapi di sisi lain ada banyak perbedaannya gitu. Kalau Pak Jokowi dulu, itu bagi saya kayaknya emang udah cuma drama. Karena bagaimanapun Pak Jokowi itu sudah 62% secara survei. Jadi mustahil untuk menolak Pak Jokowi maju di Pilpres gitu. Kalau nggak majukan Pak Jokowi, ya susah untuk menangnya gitu, untuk ngelawan Prabowo waktu itu. Sementara Ganjar hari ini faktanya itu baru di bawah 20%, hanya 17%, sekitar 17%. Dan itu masih belum signifikan gitu. Maka ketika ada konflik semacam ini gitu, ketika ada masalah semacam ini, tugas kita, tugas orang-orang yang mendukung Ganjar mestinya berpikir bagaimana caranya menaikkan survei elektabilitas Ganjar sampai 40% atau sampai lebih dari 50% sampai tidak bisa lagi ditolak oleh partai-partai yang ada di Indonesia termasuk PDI Perjuangan gitu. Itu kata kuncinya gitu. Tapi kan kalau ngelihat teman-teman kita sekarang ngerasa dizolimi, ngerasa dijahatin, itu kan kurang fighting spiritnya gitu. Mestinya langsung dibentuk tim relawan dukung Ganjar 2024. Orang Anies Baswedan sudah mulai kok Ganjar gak mulai-mulai gitu. Itu mestinya yang kita lakukan, bukan malah ngerasa bahwa dizolimi dan ngerasa orang biasa yang tidak bisa maju sebagai capres. Jangan gitu. Harusnya kita maju gitu. Karena bagaimanapun PDI Perjuangan itu kan rasional dalam memilih gitu. Sama seperti misalkan contoh di Solo itu kan ada kader PDI senior gitu ya. Tapi yang dimajukan justru Gibran. Kenapa? Karena Gibran yang mungkin menang di Solo. Kemudian di Medan juga sama. PDI Perjuangan punya kader senior dan petahana. Tapi yang dimajukan siapa? Bobi Nasution. Karena secara survei, emang Bobi lebih mungkin menang dibanding si Ahyar gitu. Kemudian di Surabaya juga sama. Di Surabaya itu ada petahana, kader PDI Perjuangan, senior.
Tapi yang dimajukan siapa? Eri Cahyadi, dan menang gitu. Jadi secara rasional PDI Perjuangan ini masih bagus gitu. Mereka akan pasti memajukan orang-orang yang punya kans untuk menang. Masalahnya Ganjar di bawah 20% dan masih kalah jauh dari Prabowo Subianto. Ini kan menjadi PR besar gitu. Karena bagaimanapun Prabowo Subianto sudah pernah maju di 2014, 2019 dan punya masa yang real di masyarakat. Prabowo ini sudah punya masa yang real loh. Kalau maju pasti segitu dia dapatnya. Tinggal nambah sedikit untuk menyelidiki kemenangan gitu. Sementara Ganjar belum tentu. Dan orang yang bisa mengalahin Prabowo ya cuma Pak Jokowi gitu. Kalau diadu antara Prabowo dan Ganjar gitu, belum tentu menang Ganjar sekalipun di full support oleh Pak Jokowi gitu. Karena maju sendiri sebagai petarung dengan berada di balik layar, seorang Jokowi ini masih belum ada tanda-tandanya gitu. Karena seperti orang sepak bola, pemain sepak bola lah. Mungkin ada pemain profesional yang kemudian menjadi pelatih dan itu bagus gitu. Itu sebuah kelebihan. Tapi kan nggak bisa seorang pelatih sekaligus menjadi pemain sepak bola di masa yang sama gitu. Kan nggak bisa. Kalau kayak Ibu Megawati pernah jadi presiden kemudian jadi ketua umum partai politik sampai hari ini, ya itu sebagai sebuah kelebihan dia. Tapi ketika maju sendiri sebagai calon presiden, ternyata kalah sama SBY 2004 loh. Dan kita juga sudah melihat sebuah tren bagaimana ketua umum partai politik itu tidak bisa maju sebagai calon presiden dan menang gitu. Itu sejak 2004, 2009, 2015, 2019 sampai sekarang gitu. Itu udah kejadian. Dan itulah kenapa sebenarnya PDI Perjuangan sudah belajar gitu. Itulah kenapa PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai politik, partai besar yang ketua umum partainya dan sekjennya tidak jadi menteri. Tidak jadi menteri. Bandingkan dengan Golkar, ketuanya jadi menteri, Gerindra ketuanya jadi menteri, Nasdem sekjennya jadi menteri. Bandingkan dengan Hasto Kristianto dan Ibu Megawati, nggak ada jadi menteri gitu. Karena apa? Karena mereka percaya fokus untuk membangun koalisi, fokus untuk membangun partai politik untuk siap bertaruh lagi di setiap pemilu yang ada di depannya gitu. Itu sebenarnya sudah diyakini dengan penuh gitu. Jadi tugas kita, teman-teman Ganjar, tim Ganjar yang mendukung Ganjar siapapun itu, tugas kita adalah menaikkan survei elektabilitas Ganjar sampai di tahap tidak bisa ditolak lagi oleh semua partai politik yang ada di Indonesia, sampai kita yakin bahwa kalau ngusung Ganjar hari ini, ngelawan siapapun termasuk Prabowo atau Anies Baswedan atau kalaupun mereka digabung, tetap menang. Itu tugas kita gitu. Jadi dan PDIP juga sudah paham kok dengan ini, dengan menampung aspirasi masyarakat gitu ya. Dan itu sudah dibuktikan dari Pilkada Solo, Surabaya, Medan, dan nggak perlu kita ajari lagi gitu. Dan kalau kemudian tapi kemudian ada juga orang bertanya, kalau pada akhirnya Ganjar maju dari partai lain gitu, itu bagaimana? Saya sih justru saya nggak yakin Ganjar mau dengan hal itu. Tapi kalaupun itu terjadi, saya juga jadi meragukan karena ideologi partai politik itu penting gitu. Tanpa ideologi partai, maka yang dihasilkan adalah pemimpin seperti SBY dan Anies Baswedan. Nggak jelas ujungnya gitu. SBY didukung dan menang gitu. Tapi apa yang dihasilkan? Hampir nggak ada gitu. Album-album lagunya itu kan yang dihasilkan gitu. Nah, kita kan idealnya ini punya ideologi partai, kemudian ada calon seperti Ganjar bersatu dan maju untuk Indonesia meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu harapan ideal kita bersama. Karena bagaimanapun harus kita akui bahwa orang yang memajukan Pak Jokowi dari Solo sampai Jakarta sampai Istana Merdeka, ya Ibu Megawati. Yang membawa mereka adalah ya PDI Perjuangan yang menghasilkan kader-kader terbaik seperti Jokowi Widodo, Ganjar Pranowo, Risma begitu. Ya PDIP gitu. Suka tidak suka harus kita akui itu. Nah, masalahnya dalam kondisi kayak gini itu jangan mau kita terpecah belah sampai kemudian mau mengajak Ganjar maju dari partai lain, karena itu tentu tidak akan efektif, tidak akan menghasilkan sebuah kemenangan. Dan kalaupun menang ya ujung-ujungnya kayak SBY lagi gitu. Gak jelas bagaimana arahnya karena tidak ada partai yang kuat secara ideologi. Bisa-bisa bawahannya ya main dengan FPI lagi, dengan HTI lagi, yang seperti yang terjadi di pemerintahan Pak SBY begitu. Jadi bagi saya semoga konflik ini membuahkan sebuah hasil yang bagus untuk PDI Perjuangan, untuk Puan Maharani, untuk Ganjar Pranowo, dan untuk Indonesia, untuk melanjutkan kerja-kerja besar yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.